Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Cynthia dengan NIM 209200048. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen Vicky Nurmandasari. Saya di sini akan menjelaskan peta konsep mengenai 5 materi dalam bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan dari masing-masing materi. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan bahasa Indonesia, yaitu berasal dari bahasa Melayu berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1945 di Medan. Selanjutnya mengenai fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sarana komunikasi antara anggota masyarakat. Yang kedua sarana integrasi dan adaptasi. Yang ketiga sarana sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, sarana ekspresi. Yang terakhir yaitu mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama di lingkungan masyarakat, dan juga digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa resmi NKRI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang kedua yaitu mengenai peta konsep ragam bahasa Indonesia, di mana saya akan menjelaskan mengenai pengertian ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi berdasarkan beberapa cara. Yang pertama berkomunikasi, yaitu 1 ragam lisan dan 2 ragam tulis. Yang kedua yaitu berdasarkan cara pandang penutur, yaitu 1 ragam dialek, 2 ragam terpelajar, 3 ragam resmi, 4 ragam tak resmi. Berdasarkan pesan komunikasi, yaitu 1 ragam politik, 2 ragam hukum, 3 ragam pendidikan, 4 ragam sastra, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan medium, terbagi menjadi 2, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa berdasarkan medium yaitu ragam lisan. Ragam lisan yaitu ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat, namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Selanjutnya yaitu ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis yaitu dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, maka kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Selanjutnya yaitu ragam bahasa dari sudut pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam bahasa dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Yang pertama yaitu ragam dialek. Ragam daerah atau dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Selanjutnya yaitu ragam terpelajar. Ragam terpelajar yaitu tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing.
seperti contoh berikut, video-video. Selanjutnya yaitu ragam resmi dan ragam tak resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undang. Sedangkan ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ragam bahasa menurut topik pembicara. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa dibagi menjadi ragam politik, ragam hukum, ragam pendidikan, ragam jurnalistik, dan ragam sastra. Yang pertama yaitu ragam politik. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat, merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Selanjutnya yaitu ragam hukum. Salah satu ciri khas dari bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Diakui bahwa bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Selanjutnya yaitu ragam sosial dan fungsional. Dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan pengguna bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab atau sebaya, serta tingkat status sosial orang yang menjadi lawan bicara. Selanjutnya yaitu ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persuratan atau kabaran, dunia pers, media massa cetak. Jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk karena spesifikasi materi yang disampaikannya. Yang terakhir yaitu ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konektif, kreatif, dan inovatif. Dalam bahasa yang beragam khusus terdapat kata-kata, cara-cara penuturan, dan ungkapan-ungkapan yang khusus, yang kurang lazim atau tak dikenal dalam bahasa umum. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi, perasaan, dan pikiran, fantasi, dan lukisan angan-angan, penghayatan batin dan lahir, peristiwa dan hayalan dengan bentuk istimewa. Materi ketiga mengenai peta konsep ejaan bahasa Indonesia, pengertian dan macam-macam ejaan. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Macam-macam ejaan menurut perkembangannya antara lain: yang pertama yaitu ejaan Augustian tahun 1901, yang kedua ejaan Swewandi atau ejaan Republik tahun 1947, yang ketiga ejaan Pembaharuan Bahasa Indonesia atau ejaan Prijono Katopo tahun 1956. Yang keempat, Melindo Melayu Indonesia tahun 1959. Yang kelima, Ejaan Baru Bahasa Indonesia atau Ejaan Bahasa Indonesia LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan tahun 1966. Yang keenam, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD tahun 1972. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ejaan. Ejaan Augustian tahun 1901. Ejaan Augustian didasarkan atas prakarsa pemerintah Hindia Belanda menugaskan Carles Adriaan van Augustian untuk menuliskan bahasa Melayu. Tugas itu diselesaikannya pada tahun 1901 sejak permulaan usahanya pada tahun 1896. Selanjutnya yaitu Ejaan Swewandi atau Ejaan Republik tahun 1947 adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama Ejaan Swewandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Ejaan Pembaharuan atau Ejaan Prijono Katopo.
Ejaan pembaharuan merupakan hasil dari ejaan Katopo dan Profesor Dr. Andes Prijono. Pembaharuan ejaan ini mengalami beberapa kesulitan, seperti biaya perombakan mesin tik, sehingga ejaan ini tidak diresmikan. Selanjutnya, ejaan Melindo merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia Selamat Murjana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu Malaysia, dipimpin oleh Syekh Nasir bin Ismail, yang tergabung dalam Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia tahun 1959 berhasil merumuskan ejaan, yaitu ejaan Melindo. Selanjutnya, ejaan baru bahasa Indonesia merupakan hasil dari usaha pembaharuan yang berasaskan pada dasar pemikiran, kemajuan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu ejaan yang disempurnakan. Secara definisi adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang didasarkan pada keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus tahun 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penulisan huruf. Yang pertama yaitu huruf besar dan huruf kapital. Awal kalimat dan huruf pertama, petikan langsung, nama pertama, nama, dan lain-lainnya. Contohnya, dia berangkat ke sekolah. Pada kalimat pertama, dia menggunakan huruf kapital D. Yang kedua yaitu huruf miring, menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh, majalah Tempo, harian Kompas, dan buku dasar-dasar penulisan. Selanjutnya yaitu penulisan kata. Yang pertama, kata dasar, kata asli yang belum mendapat imbuhan. Contohnya, dia tidak suka marah. Yang kedua yaitu kata turunan, kata yang diturunkan dari kata dasar. Asli bisa disebut kata berimbuhan, contohnya jawaban, jawaban ditambah an. Yang ketiga yaitu kata ulang, yaitu kata dasar yang diulang, contohnya sepandai-pandai. Yang keempat yaitu gabungan kata, kata dasar yang terbentuk dari penggabungan dua kalimat, contoh sapu tangan. Yang kelima, kata ganti ku, mu, dan nya ditulis dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, ayahmu orang yang dermawan. Pada kalimat ayah yaitu menggunakan kata ganti mu. Yang keenam, kata depan, di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali daripada. Contoh, ayah berangkat ke masjid. Pada kalimat tersebut ada penambahan kata depan ke. Yang ketujuh yaitu partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bacalah buku itu dengan baik. Pada kalimat bacalah yaitu ada penambahan partikel lah. Yang ke-8 yaitu angka dan lambang, bilangan. Contoh, 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu mengenai tanda baca. Tanda baca seperti titik, tanda tanya, koma, tanda seru, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu unsur serapan. Unsur dari bahasa asing tersebut kemudian diserap ke bahasa Indonesia. Contoh kata yang sudah melalui penyerapan yaitu accommodation menjadi akomodasi. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai materi peta konsep yang keempat yaitu memahami diksi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian diksi. Diksi ialah pilihan kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002 halaman 264, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang-mengarang, hal tulis-menulis, serta tutur sapa. Yang selanjutnya yaitu persyaratan diksi yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Yang perlu diperhatikan dalam persyaratan diksi untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian yaitu A. Kaidah kelompok kata atau frasa. Yang B. Makna kata. Yang C. Kaidah lingkungan sosial. Yang D. Kaidah karang mengarang.
Selanjutnya yaitu pilihan sesuai kaidah kelompok atau frasa. Yaitu yang pertama ada tempat, yang kedua seksama, yang ketiga lazim. Selanjutnya yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Yang pertama yaitu relasi makna, yang kedua jenis makna, yang ketiga perubahan makna, yang keempat yaitu pergeseran makna. Yang terakhir yaitu pilihan kata dan penggunaan. Yang pertama kata dari dan daripada, yang kedua kata pada dan kepada, yang ketiga kata di dan ke, yang keempat kata dan dengan, yang kelima kata antar dan antara. Setelah saya di sini akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu mengenai peta konsep kalimat efektif. Yang pertama yaitu pengertian kalimat. Kalimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Perkataan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Selanjutnya yaitu pengertian efektif. Pengertian efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah adanya efek, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, tentang obat, dapat membawa hasil, berhasil, guna, tentang usaha atau tindakan. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Pengertian menurut ahli. Menurut Nasuha, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif yaitu dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesepadaan, adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadaan dalam kalimat ini diperhatikan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Yang kedua yaitu keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang ketiga yaitu kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Yang keempat yaitu kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan keracunan dan makna garis. Yang kelima yaitu ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Yang keenam yaitu kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, kelogisan. Adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah EBI. Baiklah, sekian, terima kasih buat teman-teman semua yang telah menyaksikan pemaparan atau penjelasan mengenai 5 materi peta konsep bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.